Keutamaan Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang agung lagi diberkahi, punya kedudukan yang tinggi pada jiwa setiap muslim di dunia ini. Dia adalah masjid yang telah disebutkan dengan keutamaan dan keistimewaan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti dikutip dari Masjid Al-Aqsa yang terzalimi oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Luqman, berikut keutamaannya dari Al-Quran. Yang pertama, lokasinya di tanah yang diberkahi oleh Tuhan, sebagaimana hal ini tertulis di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Yang kedua yaitu tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah berfirman, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Maidah ayat 21. Yang ketiga, yaitu tempat hijrahnya para nabi. Allah menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Surat Al-Anbiya ayat 71. Yang keempat, Allah janjikan kemenangan. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Surah Al-Isra ayat 7. Yang kelima, yaitu termasuk 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah. Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, jangan mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidku ini,
Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, yaitu kiblat pertama kaum muslimin sebelum kiblatnya dialihkan ke Ka'bah. Baro bin Azib bercerita, kami sholat bersama Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, yaitu Masjid Al-Aqsa adalah tanah perkumpulan dan penyebaran. Dari Maimunah Maulah dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang Al-Bait Al-Maqdis." Nabi berkata, "Dia adalah tempat perkumpulan dan penyebaran." Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 1407. Disahihkan oleh Al-Albani. Potongan redaksi ini dalam Takrij Ahadits Fathul Asyam nomor 4. Yang kedelapan, yaitu tempat singgah perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Miraj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku didatangi kendaraan burak, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan di bawah bigal, laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Bait Al-Maqdis." Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, yaitu salat di dalamnya dapat menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, tatkala Nabi Sulaiman selesai membangun Bait Al-Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara. Hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satu pun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya salat kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Maka Nabi berkata, adapun 2 perkara yang pertama, beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadis riwayat Nasai, nomor 693, Ibnu Majah, nomor 1408. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, nomor 1178.